usulannya ya saya tahu masih banyak yang kurang ya. Semua itu berproses. Nah, termasuk PR itu adalah yang kita sampai hari ini hutang itu adalah ruang mahasiswa, ruang kegiatan mahasiswa ya, gedung apa itu belakang itu kan. Nah, gedung belakang itu loh nggak pernah ke sana, yang sekarang dipakai untuk apa, anak-anak robot. Itu sebenarnya namanya gedung mahasiswa, yang sebelahnya gedung M itu loh, yang 4 lantai, yang dulu kantin lama itu di sana. Memang banyak yang perlu kita benahi dan itu tanggung jawabnya memang di bidang saya. Nah, kira-kira Anda ada usulan apa? Gini Pak, untuk terutama untuk tempat-tempat yang belum layak ya Pak, apakah pihak kampus sudah memiliki rencana serupa dengan aspirasi tersebut, yaitu melakukan perawatan secara berkala? Perawatan berkala ada. Nah, taman itu ada perawatan berkala, ada gedung perawatan berkala ada. Saat ini juga kita lagi review master plan. Jadi BPNS itu sebenarnya punya master plan yang maketnya di ruang apa, di lobi itu loh ya. Itu sudah tidak relevan lagi sebenarnya, sehingga kita sudah review. Termasuk rencana kita membangun gedung PUT. Gedung PUT coba ini ya. Kalau dana itu ada, cuman karena juga enggak kan terbatas juga dana itu ya. Nah, ini gedung ini kemarin sebenarnya sudah kita masuk pendanaan 6 besar ya. Masuk pendanaan 6 besar. Cuman karena isu apa IKN waktu itu kita sudah masuk apa presentasi trilateral Kemenkeu, Bappenas sama Dikbud. Cuman sama Bappenas karena IKN dana kita digeser. Dan juga PENS kan lagi bangun tuh. Nah, gedung kita itu posisinya pas di sini. Ini PENS. Ya, bisa bayangin ya. Ini PENS lagi bangun di sini. Ini lapangan futsal. Jadi lapangan futsal nanti hilang. Nah, cuman ini ditunda pembangunan ini sampai PENS selesai. PENS itu 2023. Sebenarnya kita dikasih dana itu 2023, cuman dicoret dulu karena isu Bappenas, isu IKN ya. Jadi kalau perawatan rutin itu ada, cuman dana itu kan kita natanya kan mana yang hujan seringkali. Kemarin ada eker harus pindah, kemudian ada atap jebol gitu kan, langsung parkir itu banyak yang karetan kan udah dicat ya, bengkel listrik itu labnya itu kan sekarang udah di epoksi gitu ya. Cuman memang belum bisa langsung menyeluruh gitu, gak cukup, tidak bertahap, tapi secara rutin ada itu. Mungkin kalau para mahasiswa itu sebenarnya bisa untuk ngasih aspirasi itu, Pak yang hujan itu ini rusak kapan diperbaiki, itu sebenarnya bisa. Pernah tahu helpdesk PPNS? Belum tahu ya. Jadi Bapak Ibu dosen, karyawan itu kalau ada sesuatu yang rusak itu di grup dosen. Loh. Tapi sebenarnya ada yang namanya helpdesk PPNS. Coba nanti saya minta untuk BUK untuk lebih lagi ya, mensosialisasikan itu. Jadi sebenarnya helpdesk itu di situ ada nomor WA yang sebenarnya siapapun bisa WA, usul atau komplain atau apa itu. Helpdesk PPNS kamu cari mungkin ada kali di portal atau di web PPNS. Seperti hotline gitu Pak ya? Iya. Tapi dia memang ngurusi Sarpras. Oh, Sarpras. Nah, ya kita berpikirnya ya termasuk kalau Anda lewat iku mana depan bengkelnya uji bahan ya sing kelas ngerti kan. Itu kan welek gitu ya. Gedung PTPP itu kalau apalagi masuk dalamnya. Itu sudah kita rencanakan, sudah ada gambarnya, desainnya. Cuman ya itu kemarin dijanjiin pusat dapat, karena itu kita mau bikin tingkat nanti 4 lantai. Sudah ada desainnya, sudah ada. Tapi dananya kan dana rutin kita kan untuk perawatan. Kalau sampai bongkar, robohkan kemudian bangun baru itu udah beda lagi urusannya. Ya intinya ada, cuman prioritasnya kadang-kala mungkin masih kurang memuaskan bagi banyak orang ya. Ya itu saya paham kok, tapi siapapun beliau usul untuk itu. Ya mungkin ada lagi yang lebih urgent gitu. Baik Pak, begini contoh saja beberapa UKM Pak
Pak, seperti sendotari atau sebagainya itu kan belum memiliki ruangan untuk latihan gitu Ya. Pak. Untuk merealisasikan tempat latihan tersebut untuk beberapa UKM bagaimana Pak? Atau dibikinkan tempat gitu? Kira-kira apa? Sebenarnya rencana ini memang di gedung ini saat ini juga bingung kita mau taruhnya di mana kira-kira. Misalnya mahasiswa tak suruh dengan kondisi PPNS sekarang ini, bukannya ini melempar masalah ya, terus tak suruh golek gon dhewe di mana tempatnya, itu kira-kira bisa nggak? Jadi itu selalu jadi masalah saat memang kondisi kita memiliki gedung dan ruangan yang terbatas gitu loh. Sehingga harapan saya sebenarnya gedung mahasiswa itu sifatnya gini loh akhirnya. Sama kalau kita bekerja itu pakai, cuma ndak sering bentrok nanti. Nah, sering bentrok. Jadi UKM-mu ono piro sih? Ada, Kurang lebih 20 UKM Pak. 20 UKM. iya Pak. Itu ndak cukup gedung mahasiswa itu. Itu satu lantai sudah diambil sama siapa? Tim robot itu. Robot energi. Itu cuma 4 lantai. Lantai 1 dipakai untuk daycare, lantai 2 robot, lantai 3, 4 itu mungkin untuk UKM, tapi untuk tempat latihan ya mungkin kita akan ambil tempat lain gitu loh, yang itu sebenarnya bukan khusus untuk senior tari. Kalau latihan kan butuh ruang luas ya, tapi kalau kantornya UKM bisa di situ, tapi kalau latihan bisa di mana aja, misalnya di kalau perpus rame ya karena harus ada ini ya, misalkan di mana, di gedung M, tapi tentunya pada saat tidak ada kelas ya itu bisa. Kita nggak mungkin nyediain hall sendiri untuk ini sendera tari untuk di situ, nggak bisa. Atau pinjem Dewa Ruci misalkan, itu saat-saat tertentu untuk latihan itu diizinkan kok. Saat paduan suara waktu itu mau lomba dia intensif di Dewa Ruci, kita izinkan kok, bisa dipakai itu. Jadi dengan penjadwalan yang jelas gitu. Jadi tidak masalah ya Pak ya untuk menunjang prestasi Enggak mereka. masalah, makanya misalnya mau ada lomba, kita mau latihan rutin, oke ayo kita cari tempatnya, mau Dewa Ruci, mau lantai 3, mau lantai 4, selama itu tidak bentrok dengan kegiatan lain nggak masalah, kita bisa atur jadwal mas ya. Dulu yang kan Dewa Ruci jarang dipakai kan, acara itu jarang di situ, waktu itu paduan suara juga bisa, sender tari ya begitu, monggo. Kalau kantornya atau kantor UKM-nya, nah ini kita akan menerapkan flexible working space. Jadi di lantai 3 sama 4 yang gedung mahasiswa itu coba kita tata di sana. Dibuat sekat-sekat begitu untuk UKM. Itu belum realisasi karena sampai hari ini layoutnya belum ada. Waktu itu teman-teman BEM saya minta untuk membuat layout, belum dikasih balik ke saya. Gambar sudah tak kasih periode sebelumnya. Jadi gambar AutoCAD-nya layout gedung itu saya kasih. Oke, kamu mau layoutnya seperti apa? Kan tinggal kotak-kotak gitu loh ruangan-ruangan ini. Nanti kita bikinkan workstation yang kelihatan lah ya, transparan begitu. Sebenarnya begitu kemarin, tapi nggak balik tuh. Tapi coba itu tugas saya, nanti kita akan mulai lagi lah untuk ngatur itu ya. Apalagi Baik Pak. Begini, perihal masih banyaknya rumput liar dan kurang terawat ya Pak ya, banyak bangunan bagian depan juga yang kurang terawat. Apakah dalam hal ini kampus juga bertanggung jawab dalam pembersihan tersebut? iya kan sebenarnya sudah ada tim taman itu ya, tim taman itu ya, coba nanti lebih saya pantau ya. Kita sebenarnya itu porsinya di BUK ya, ada tim taman yang setiap hari yaitu dia membersihkan, cuman memang perlu lebih saya pantau, memang lebih dipantau. Artinya gini, itu bukan tugas mahasiswa untuk merawat rumput ya kan, tapi mahasiswa bisa membantu sebenarnya. Ada semacam ya itu tadi contoh helpdesk ya, laporkan aja di situ
Itu kan bentuk kepedulian kita kan. Ini rumput kotor kayak begini, lapor sana, lapor gitu. Coba itu jadi catatan lah bagi kami ya. Baik, Terima kasih ya. Pak. Iya Pak. Ini Pak, untuk mengingat PPNS merupakan salah satu politeknik terbaik ya Pak ya. Ya. Pembenahan apa yang dilakukan kampus dan langkah apa yang kampus untuk mengatasi hal tersebut Pak? Jadi kalau dari sisi Sarpas itu kalau untuk akreditasi ya, yang spesifik sebenarnya yang dilihat pasti perpustakaan, kemudian laboratorium alat-alatnya. Tetapi juga sebenarnya yang penting itu ya memang fasilitas ini fasilitas pendukung ya. Fasilitas pendukung itu apa saja. Tapi intinya gini, kampus itu harus menjadi tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan itu. Nah pembenahannya itu karena akreditasi gak didelok rasio taman berapa gitu enggak ya, tetapi menjadi tempat yang menyenangkan. Indikatornya rada gak terlalu jelas kalau di akreditasi, tapi semangatnya itu ya kita membuat kampus yang nyaman dan menyenangkan dengan menyediakan fasilitas pendukung. Nah kira-kira fasilitas pendukung apa yang kurang? Intinya itu sih. Kalau alat-alat lab itu justru di situ, karena apa kok bisa akreditasi? Karena alatnya lengkap, labnya lengkap. Itu menjadi pendukung poin yang paling banyak sehingga kita dianggap oh akreditasinya bagus gitu ya. Alat lab itu untuk menunjang apa? Untuk menunjang penelitian, menunjang praktek, menunjang kerjasama. Kerjasama itu nilainya tinggi kalau diakreditasi. Kerjasama industri terutama. Nah, itu sih. Terkait dengan kantin ya Pak ya. Karena baru-baru ini kan baru dibuka ya Pak. Apakah dalam hal ini kantin bisa ditingkatkan kembali Pak, seperti dimodernkan atau diperluas lagi seperti itu? Kantin ide untuk modernisasi ada. Cuman untuk memperluas lokasinya masih kita pikirkan. Perluas itu sebenarnya gedung ini kita itu lahannya kan terbatas gitu loh. Jadi dengan gedung ini sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal. Cuman bantuin doa aja lah. Modernisasi kantin itu sebenarnya begini. Mulai dari sisi pembayaran nih ya, manual ya kan. Terus tampilannya itu rombong-rombong itu saya kurang serg sebenarnya. Tapi kita kemarin persiapannya kurang. Jadi misalkan seperti di food court gitu ya. Food court itu ora menu wis ditampilkan ning kono. Sing masak iki gak ketok di situ ya kan. Masih masak di belakang menu, dodol menu tok di situ sehingga bersih di depan itu. Ya, cuman untuk itu butuh sih re-layout ya kan. Butuh nata ulang. Terus kalau pembayaran ya mungkin apa ya? Pembayaran ya kemarin rencananya mau pakai kris ya, pakai QRIS ya, QRIS itu pakai kris. Cuman ATM-mu sudah pakai e-money belum? Sudah Bapak. Sudah pakai e-money ya? Sudah. Nah bayarnya harus pakai itu bisa gitu loh. Mandiri ya apa? BNI? Tidak Bapak, Tap PNI. cash ya? Iya. Nah nanti cobalah saya minta BNI untuk, seingat saya dulu memang sudah, pokoknya saya minta bisa untuk e-money gitu loh, sehingga akhirnya di kantin itu bayarnya bisa pakai tap cash itu. Coba ya nanti, syukur lah kalau sudah, berarti udah realisasi. Oke. Nah, apa aja banyak kok, tanyakan aja kalau perlu catatan gitu, WA-an gitu loh, gini kok hasilnya WA-an gitu loh ya. Karena banyak hal saya sendiri terus nggak puas dengan apa kondisi kayak taman itu sudah apa, tanaman ini sudah mulai mati kan, rumput kalau perlu diremajakan gitu ya, apa nggak dipupuk itu sebenarnya. Ini sih Pak, kamar mandi juga perlu dibenahi juga. Itu banyak yang rusak juga. Rusak itu, masjid itu masih salah apa, itu masih kurang itu bioseptic tanknya itu kadang bau kalau hari Jumat itu kan. Iya. Itu perlu dibenahi itu. Jadi dulu ya gitu, kalau kontraktor itu kurang sip gitu ya. Memang perencanaannya begitu, kontraknya begitu. Nah, ini kan
hal gini yang jadi tugas saya di bidang dua itu banyak mas, pokoknya apa komplainnya wis gampang kalau boleh salah itu gampang, Paling terlihat itu Pak. ya paling terlihat dan orang merasakan itu saya sadari kok. Kalau mencari salahnya gampang sekali, itu kurang pas kurang apa itu. Mungkin selanjutnya terkait dengan KTM atau kartu tanda mahasiswa ya Pak. Mm-mm. Untuk perluasan dari fungsi itu sendiri itu bagaimana kalau kedepannya dari KTM itu sendiri? Nah, KTM ini bukan yang BNI ya ngomongnya ya, Ya. yang kartunya Kartu BPNS kan. mahasiswa, ya. Itu selama ini kan untuk absen toh. Itu rada susah gitu mas. Perluasannya kayak apa? Dulu pernah kita jadikan kartu parkir, cuman akhirnya sepeda motor hilang mas. Saya sampai gantiin itu 2 loh motor itu. Sing terakhir satpamnya yang tak suruh urunan ganti. Karena kalau sudah masuk ke sini kan memang kita menyediakan parkir, kami tanggung jawab lah. Itu 2 motor, 1 Air King, 1 Mega Pro. Sini colong si motor-motor menunggu malah sih, Iya. lawas seperti Terawat. anu gitu. Nah, untuk parkir, untuk perpus pun nggak show record otomatis kan. Terus untuk pembayaran enggak, pembayaran imonimu itu sudah tap cashmu itu sudah cukup. Saya belum melihat potensi penggunaan pemanfaatan yang lebih jauh ya untuk kartu mahasiswa. Mungkin ada ide untuk mahasiswa? Kalau dari saya mungkin kayak seperti itu Pak, peminjaman gedung atau apa mungkin bisa pakai KTM nanti sebagai tanda bukti. Selama ini yang diminta KTP ya, KTP ya. Oh tidak Pak, pengajuan proposal seperti itu. Peminjaman tempat dan sebagainya. Gini, kalau peminjaman tempat alat itu sebenarnya cukup surat sebenarnya. Cukup surat. Ya. Kecuali kadang-kala cukup surat sebenarnya, bukan proposal. Proposal itu sebenarnya kegiatan kan, kegiatannya. Tapi untuk peminjaman itu cukup surat saja sebenarnya. Atau sebenarnya cukup karena proposal itu sudah melekat di kegiatan, sebenarnya cukup memo dari Wadir 3. Kemahasiswaan. Dari kemahasiswaan. Untuk proposal ini butuh apa gitu. Tapi idealnya surat. Jadi surat. Karena dari mahasiswa ada proposal, ada suratnya. Kalau hanya KTM saya pinjam gimana? Oh iya Pak. Nggak ada hitam di atas putihnya, kan gitu. Tetap ada oret-oretnya yang membuktikan ini pinjamnya adalah ruangan atau alat kan gitu. Baik. Ya. Mungkin terkait dengan usulan dari beberapa teman-teman mahasiswa ya terkait Iya. dengan Nah. KTM itu sendiri untuk perluasannya mungkin bisa dipakai sebagai jalur keluar masuk dari kampus seperti univ-univ lain gitu Pak. Nah terkait juga kalau memang ini kan untuk keluar masuk masih menggunakan STNK ya Pak Ya. untuk tanda bukti masuk doang. Nah itu ada keluh kesah dari mahasiswa itu banyak yang kehilangan STNK ataupun informasi STNK itu hilang dan sebagainya, itu lumayan banyak Pak untuk informasi terkait tersebut. Nah harapannya mungkin dari KTM itu sendiri bisa menjadi solusi untuk keluar masuk dari PPNS sendiri. Nah tanggapan dari Pak itu seperti apa? Gak bisa mas, kita udah nyoba termasuk sampai kehilangan motor itu karena itu. Ini kelemahan ya kita, ya mohon maaf mungkin mahasiswa merasa ribet ya, Ya benar Pak. tapi kita sudah mencari solusi itu yang paling aman gitu loh. Jadi saat git itu sekarang ITS baru bikin itu Ya. jalan enggak gitnya nih. Oh iya, yang portal secara Ha, otomatis iya. itu ya Pak. Jalan enggak ITS? Gak jalan, Gak gitu, jalan Mas. Pak sebenarnya. Gak bisa. Saya juga. Kita sudah bertahun-tahun itu saya coba sampai kita mau belikan apa kasih karcis ya kan. Benar, Pak. Sebenarnya paling gampang karcis kalau nggak mau STNK. Tapi kalau kamu dulu kalau ke mall aja kalau masih karcis kadang-kadang masih ditanya STNK. Benar Pak. Benar. Iya kan? Karena itu yang paling aman gitu loh. Jadi gini, waktu gate itu pertama kita pasang itu tujuannya ya apik lah ya. Bisa gini. Mahasiswa tab buka dewe. Udah gitu. Apa yang terjadi? Mahasiswa nitipin, Oh nitipin gitu Pak ya. pinjemin. Saya boncengan nih. Saya boncengan ya, kamu boncengan misalnya. Sama-sama punya KTM nih. Kamu ngetep kan? Dan kamu nggak ngetep kan? Ya kamu ngetep juga deh. Tab.
kamu yang ngetap 2 kali. Kamu pulangnya bawa motornya temenmu, bisa nggak? Oh iya berarti Bisa. Itu jadi yang malingnya itu ngetap mas, kelihatan di CCTV. Ngetap berarti apa? Dia pakai kartunya mahasiswa, entah itu dari nemu atau pinjem, nggak tahu lah. Itu. Jadi itu keamanan guys. Kalau sudah ngomong keamanan itu wis tidak ada toleransi gitu loh. Akhirnya ya sudahlah wis, itu di security akhirnya ngecekin STNK. Sampai hari ini saya belum ada menemu yang paling paling aman selain ngecek STNK. Ya itu mau dimaklumi kalau teman-teman mahasiswa ribet. Nah, tapi demi keamanan ya, demi keamanan kita semua. Mau pakai karcis. Pemasaran baru Kalau gitu, karcisnya jeblok, ditemu orang, saya ngambil motor, siapa yang mau ngecek? Karcis nggak ada tulisan nomor nopolnya nggak tertulis di karcis kan? Ya karcis masuk aja kan? Ini aja. Tanpa ngecek STNK, ya kan? Tinggi resikonya. mungkin selain itu juga menimbulkan sampah kertas juga ya Pak ya, kalau Betul, menggunakan biaya. Saya hitung karcis itu, kalau saya pakai karcis itu dengan mahasiswa 3.000, setahun mungkin saya habis 30 juta. Hanya untuk ongkos kertas itu. Udah kita hitung itu. Jadi 30 juta hanya untuk itu kan iman kan. Udah ngapain kita bayar satpam kok kita udah outsourcing. Jadi outsourcing itu mungkin salah satu solusi nanti, termasuk taman. Itu saya nggak puas. Kebersihan nggak puas saya. Kebersihan. Iya, Yang lihat bersih hanya daerah sini dong. iya. Sementara kalau kalian, saya tahu lah kalau ke belakang itu, wah guys. Cuman saya nggak sempat ada tiap hari ke belakang, saya nggak bisa. Bisa gitu. Gak apa-apa, saya telat dikit nggak apa-apa. Di Obud itu. Gak apa-apa, ngomong aja. Telat-telat nggak masalah. Saya seneng kok sebenarnya ngobrol-ngobrol begini. Iya sih Pak, mungkin perihal dari perawatan gedung itu juga yang diinginkan mahasiswa kan seperti modernisasi gitu Pak. Terus kebersihannya juga. Terus kayak itu Pak, kursi-kursi itu mahasiswa pinginnya kayak diperbarui lebih modern lagi kan Yang sekarang. kursi kayu itu. Ya selama ini kan masih banyak yang kursi-kursi kayu itu Pak. Iya, beberapa yang kursi merah itu udah ada. Yang kursi kayu itu, tapi ya gitu sih. Kursi kayu itu memang paling aman untuk mahasiswa. Kayunya dicoret kayak begitu kan? Dicoret-coret. Kayak begitu. Bayangkan. Kita ganti bagus juga. Ya memang niatnya untuk yang lebih baik ya. Iya Pak, betul. Ya semoga ya kita bertahap akan kita ubah itu. Cuman itu tergantung dari ya memang pendanaan dan sebagainya. 2 tahun ini hampir tidak ada kita menganggarkan untuk meubiler. Ya, sejak kita datangkan kursi yang merah-merah itu kan ada yang kursi udah ada joknya itu. Cuman ya begitu kan, tetap aja 1-2 mahasiswa pasti ada yang dia punya sifat usil gitu loh. Tapi semangatnya ada Pak. Nanti kalau ada kita sudah merencanakan sebenarnya ruang kelas yang tipenya flexible working space ya. Di lantai gedung K itu terutama. Gedung K, kalau gedung M itu ya kursinya masih kayu-kayu ya, udah lama sekali. Coba kita lagi lah. Mungkin dicat, kemudian ruang kelas itu bagaimana supaya tidak membosankan gitu ya. Ya bertahap sih Mbak, insya Allah ya. Ya sampai saya, maksudnya ini kan tahun depan wis suksesi gitu loh. Ya semoga saya masih bisa memberi masukan ke siapapun yang duduk di sini. Saya udah nggak bisa duduk di sini. Kita itu ya ini belum selesai, tapi ini insya Allah dijanjikan 2024 setelah PEN selesai. Ya apapun saya menampung lah ya, semua masukan itu insya Allah saya tampung semua, karena sebenarnya itu semua bagian daripada rencana yang dari kami. Kalau di Sarpas itu ya kendala kan mungkin karena ada prioritas gitu loh. Kemarin prioritasnya yang boiler, terus pipanya bengkel las, kemudian listrik,
kemudian apa labnya lab fluida, masuk bengkel kayu yang bikin apa floornya itu kan vinil itu mahal mas, itu per meter bisa 100 ribuan mahal. Jadi kita nggak banyak anggaran untuk pemeliharaan, kita berusaha seefisien mungkin sih, cuman memang tidak bisa menjangkau semuanya, belum bisa menjangkau semuanya. Ini Pak, mungkin ada yang sedikit penting lagi Pak. Ini terkait untuk wifi kampus juga yang banyak digunakan mahasiswa. Kurang. Ya masih Tahu banyak saya. yang lemot, terus mahasiswa Betul. untuk yang mungkin kurang mampu juga ingin pakai wifi kampus itu masih terkendala gitu Pak. Mungkin bisa ditambahkan lagi beberapa akses Betul. untuk wifi kampus. Jadi gini, wifi kita rencana tahun depan kita akan nambah tahun depan ya. Apa istilahnya apa? Hotspot atau point apa? Akses point masih kurang. Akses point masih kurang. Sebenarnya kemarin Telkom di penawarannya Telkom kemarin ya, kemarin ada solusi sebenarnya. Jadi Telkom itu tak suruh akses point di sini. Kita yang bayari. Jadi setiap mahasiswa akan dapat akun yang namanya apa? Ya akun. Kalau di luar ya apa? Telkom itu ID. Oh, wifi ID ya. Wifi ID. Nah, jadi kalau di luar nanti ke kafe atau di mall gitu bisa akses wifi ID dengan akun itu. Cuman kan kemarin penawarannya masuk September. Sementara uang kita untuk internet itu selalu sudah dikontrakkan di bulan Januari kan, udah habis duitnya. Kita mau bayar ekstra itu gak iso. 3.000 orang. Kemarin kalau dihitung-hitung per mahasiswa itu kenanya per bulan cuma berapa ribu gitu loh. 30.000 mungkin. 30.000 per bulan. Per bulannya itu 30.000 setiap mahasiswa ya Pak. Coba dihitung ya. Iya. 30.000 kali berapa sekarang mahasiswa? 4.000 lah ya, 3 Ya, kali. kurang lebih. 4.000 kali 40.000 120 juta 120 juta itu per bulannya atau per bulan. per bulannya Pak? Yang Iya. untuk kampus, untuk mahasiswa itu. Iya. Tapi Telkom akan memasang akses point di sini banyak gitu. Nanti mahasiswa dapat ID sehingga di luar pun di kosan misalkan ada jangkauan wifi ID itu bisa. Itu terrealisasikannya tuh Januari nih Pak. Semoga ya. Semoga. Semoga cuma tak nego lagi lah. 120 juta ping rolas. 1M lebih ya. Iya Pak. Anggaran internet kita itu masih 1M sekarang. 1 miliar. Cuman ya rasional lah, berarti kan dulu mahasiswane 2.800 kok nggak nambah, akhirnya kan nggak nambah. Memang kita terbatas dengan akses poin itu. Router itu ra iso tuku, saiki impor kabeh, barang impor gak iso tuku. Kan pemerintah pakai kebijakan TKDN itu. Jadi nanti baru tahun depan kita usulkan lagi. Kita percepatan akses wifi ID itu mungkin nanti yang saya kejar. Saya nego lagi Telkom supaya bisa lebih murah. Jadi gak mikir kan online dari kosan ya, tinggal golek yang akses point wifi ID itu. Ya, semoga ya bisa itu insya Allah membantu ini nanti. Apalagi memang masih kurang ya internet, saya tahu masih kurang. Iya, masih kurang itu ya, akses pointnya juga router itu sebenarnya Telkom itu juga ngasih router, cuman nggak tahu ini udah datang belum, nggak beberapa sih router kita kan mahal-mahal itu, Rakas itu mahal itu router yang bagus soalnya. Iya. Kan ya, itu terbatas, termasuk gedung C itu terbatas sekali.
Oke, mungkin ada lagi. Oke, mungkin cukup. Mungkin cukup Pak dari kami. Mungkin dari Pak Hadi sendiri ada closing statement seperti itu. Ya intinya semangat untuk menjadikan kampus yang nyaman menyenangkan itu adalah tugas saya yang utama di bidang 2. Cuman itu butuh semua pihak untuk membantu juga, termasuk menjaga, ya kan. Kalau nanti sudah mulai bagus, intinya kita semua bergerak arah yang lebih bagus lah ya. Ada improvement di sarpras, di sarana lab, di perpustakaan dan sebagainya. Cuman mohon mahasiswa ya membantu menjaga hal yang sudah baik ya, untuk supaya tidak ada malah rusak gitu. Kalau ada yang rusak ya dilaporkan. Itu saja sih. Ya mungkin memang masih banyak yang kurang, teman, kita terus berbenah. Nggak sempurna, nggak mungkin, tapi proses yang ke arah lebih baik itu harus dilakukan terus menerus. Oke ya, terima kasih ya. Udah itu aja. Baik. Terima kasih Pak Iya. atas sharing-sharingnya, saya ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Saya seneng kok sih. Apalagi yo, tumben nggak bahas UKT. Biasanya UKT apa gitu. Kau nak sing komplain UKT. Banyak sih Pak yang komplain. Banyak, Ya. banyak. Tapi Malah yang semester 1 itu kemarin banyak mahasiswa mahasiswa orang tuanya itu ngejar-ngejar saya. Bingung saya. Saya udah daftar KIPK tapi kok nggak dipanggil, aduh. Kota kita terbatas gitu kan. Kita verifikasinya kan ada timnya, terus kita lihat ya di datanya itu ya masih ada yang lebih membutuhkan gitu ya, gitu. Perlu kualitas keras itu. Terus apa ya, Mas? Yang saya khawatirkan itu sih, ya sarpras itu sangat-sangat utama, orang yang dilihat itu. Iya Pak, untuk secara brandingnya tuh dari sarana prasarana tersebut Pak. Ya sih, branding internal terutama. Iya. Sebenarnya kalau di luar, kalau Anda mau membandingkan dengan kampus lain, mungkin kita masih lumayan lah. Sebenarnya internal ini lagi apa? Ya mohon maaf ya, ini kan lagi rame suksesi kan BPNS itu ya. Mulai dari kemarin kan pilihan kajur, pilihan senat gitu ya. Jadi mahasiswa saya harap kita itu orang intelektual ya, berpendidikan itu melihat satu hal itu tidak dari satu sisi ya. Jadi banyak sisi. Terus kan kami di manajemen ini kemarin lossnya apa, kami nggak kampanye. Terus saya, Pak Wadi, Pak Eko yang di direksi itu kita sibuk kerja, Mas. Kita deadline BLU kemarin udah keluar kan, SK BLU ya. Itu effort kita 2-3 tahun Mas untuk nyusun itu. Karena ada ujiannya itu di Kemenkeu, ada Kemenpan, ada Kemenhukam gitu. Kemudian kita nyiapkan kapal pencalang di sana. Kita dapat 7 project matching fund, itu paling banyak loh. Kalau teknik kita wirausaha merdeka itu 1000 sekian mahasiswa yang ikut itu lumayan banyak loh. Ngalahkan Petra, ngalahkan perguruan tinggi. Petra cuma 600 berapa. Oke. Mungkin cukup. Terima kasih Pak Ya. untuk saling bincang-bincangnya. Ya.